Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 380. Tidak, saya tidak menipunya, dan Yun Xuan pasti memikirkan hal yang sama juga. Apakah menurutmu Bibi Xuan bersedia membagi suaminya dengan wanita lain? Xie Huilan menjawab dengan tenang. Saya tahu apa yang dipikirkan Yun Xuan. Dia pasti memikirkan cara untuk mengikat Anda setelah bercerai dan tetap tinggal bersamanya setelah 5 tahun. Dengan cara ini, dia bisa menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu selama 5 tahun. Dong Xuebing berkeringat dingin. Dia tahu perjanjian ini tidak akan sesederhana itu. Xie Huilan melanjutkan. Setiap orang punya pemikirannya masing-masing. Kamu, Yun Xuan, dan aku adalah sama. Saya selalu merasa bahwa seseorang bisa setengah hati secara fisik tetapi tidak secara emosional. Perjanjian 5 tahun ini hanya untuk menyelesaikan masalah kita. Ingat ini, kami tidak menyerah, atau setidaknya saya tidak menyerah. Jika kami menikah, saya berjanji akan menghabiskan 5 tahun melayani Anda dengan baik dan membuat Anda setia dan melupakan Bibi Xuan. Tidak ada wanita yang akan mentolerir suaminya memiliki wanita lain, bukan? Dong Xuebing membenturkan keningnya. Ketika Bibi Xuan dan saudari Xie memberitahunya tentang perjanjian 5 tahun sebelumnya, dia tersentuh dan bersemangat. Dia pikir kedua wanita itu bersedia membaginya. Namun hal ini tidak terjadi. Saya seharusnya mengetahuinya lebih baik. Itu mungkin saja terjadi pada Bibi Xuan, tetapi karakter Sister Xie tidak akan pernah menyetujuinya. Xie Huilan tertawa. Tentu saja, jika kamu bertekad dan benar-benar mencintai kami berdua, kamu dapat pergi mencari Bibi Xuan setelah 5 tahun. Saya tidak akan mengatakan apapun. Kami memutuskan untuk memberitahu Anda tentang keputusan kami karena kami ingin Anda bersiap dan memberitahu Anda bahwa dunia tidak berputar di sekitar Anda. Suatu hubungan itu egois, dan jika Anda mengira kami bersedia tidur satu ranjang dengan Anda secara bersamaan, Anda salah. Apakah kamu memikirkan hal ini? Tidak, tentu saja tidak, jawab Dong Xuebing. Dong Xuebing merasa malu karena dia masih memikirkan hal ini sebelumnya. Senang mengetahui hal ini. Ini adalah pengingat bagi Anda. Jawab Xie Huilan. Jangan terlalu optimis, begitu pula dalam pelayanan pemerintah. Dong Xuebing akhirnya mengerti. Bibi Xuan dan saudari Xie menyetujui perjanjian 5 tahun itu bukan karena mereka menerima satu sama lain. Dia mengatur pikirannya untuk sementara waktu dan berkata, Suster Xie, saya tidak peduli apa yang Anda dan Bibi Xuan pikirkan. Itu adalah masalahmu. Saya bersyukur Anda dan Bibi Xuan setuju untuk menikah dengan saya. Meskipun kamu mengatakan ini bukan berarti menyerah dan kamu punya rencana, kenyataannya kamu membuat pengorbanan besar untukku. Pengorbanan ini terlalu besar bagiku untuk membalasnya seumur hidup ini. Xie Huilan memandang Dong Xuebing. Senang kamu menyadarinya. Dong Xuebing masih memiliki beberapa kata yang tidak dia ucapkan. Dia adalah pemenang terbesar dalam perjanjian ini, dan baik Xie Huilan maupun Ku Yun Xuan telah berkorban untuknya. Dia tidak akan mengecewakan siapapun di antara mereka. Perjanjian ini tidak akan batal. Tidak peduli seberapa baik Xie Huilan memperlakukannya selama pernikahan mereka, dia akan tetap menikah dengan Bibi Xuan 5 tahun kemudian. Dong Xuebing juga berharap hubungan mereka bisa ditingkatkan. Siapa yang tahu jika Sister Xuan dan Bibi Xuan akan berbagi ranjang yang sama dengannya di masa depan. Ini mungkin berlebihan, tapi pria mana yang tidak ingin memiliki harem? Saudari Xie ingin menggunakan 5 tahun ini untuk mengikat Dong Xuebing. Bibi Xuan ingin mengikat Dong Xuebing seumur hidupnya. Setelah 5 tahun Dong Xuebing ingin menyelesaikan keduanya selama periode ini brengsek. Ini menjadi semakin rumit. Dong Xuebing masih sangat gembira dan bersyukur. Perjanjian 5 tahun ini akan meredakan ketegangan dan memungkinkannya menyelesaikan masalah. Oh, aku perlu memberitahumu sesuatu. Malam gala telah berakhir, dan Xie Huilan mematikan TV. Dong Xuebing memandang Xie Huilan. Apa itu? Xie Huilan tertawa dan meletakkan remote kontrolnya ke samping. Saya perlu mengingatkan Anda untuk tidak bahagia sekarang. Apa yang kita bahas sebelumnya hanyalah asumsi. Tidak mudah bagi kami untuk menikah. Ibuku sudah memberitahumu pro dan kontra sebelumnya, kan?
Anda harus fokus pada pekerjaan Anda dan dipromosikan menjadi wakil direktur terlebih dahulu sebelum kita bisa menikah. Pada saat itulah perjanjian 5 tahun tersebut mulai berlaku. Jika Anda tidak berkinerja baik di Badan Promosi Investasi dan membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk dipromosikan, rambut saya akan memutih. Bibi Suanmu tidak sanggup menunggumu terlalu lama. Sekalipun dia bersedia menunggu, penampilannya akan hilang. Kami tidak seperti Anda. Yun Suan dan aku tidak lagi muda. Dong Suebing berpikir sendiri. Brengsek. Saya masih sangat gembira dan berpikir untuk mendapatkan kedua wanita tersebut dengan perjanjian 5 tahun ini. Sekarang masalahnya adalah kapan saya bisa menikah dengan Xie Huilan. Setelah kami menikah, perjanjian 5 tahun akan berlaku, dan saya bisa menikahi Bibi Suan 5 tahun kemudian. Dong Suebing merasakan tekanannya. Wakil direktur masih jauh dari Dong Suebing. Dia baru dipromosikan menjadi kepala seksi dan tidak tahu kapan akan dipromosikan lagi. Xie Huilan membuatnya terdengar mudah, tetapi keluarga saudari Xie tidak ingin membiarkannya menunggu terlalu lama. Jika Dong Suebing membutuhkan waktu 7 hingga 8 tahun untuk dipromosikan menjadi wakil direktur, Sister Xie akan hampir berusia 40 tahun. Keluarga Xie tidak akan membiarkan Xie Huilan menunggunya. Ini tidak mungkin. Siapa yang tahu jika keluarga Xie akan menjodohkannya lagi? Dong Suebing tiba-tiba merasa ini mungkin ujian dari keluarga Xie. Kepala bagian dan wakil direktur mempunyai kesenjangan yang lebar. Ini jauh lebih sulit dibandingkan kenaikan pangkat dari wakil kepala seksi menjadi kepala seksi. Apalagi Dong Suebing baru berusia 24 tahun. Bukan lagi persoalan mengetahui beberapa pemimpin. Misalkan Dong Suebing bisa naik menjadi wakil direktur dalam waktu 2 hingga 3 tahun. Dalam hal ini, Xie Huilan dan keluarganya akan menyetujui pernikahan ini. Tapi, misalkan dia membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun. Kalau begitu, keluarga Xie akan menganggap dia tidak cocok menjadi pejabat pemerintah. Mereka mungkin keberatan dengan pernikahan ini. Ada kemungkinan besar hal ini bisa terjadi. Semakin Dong Suebing memikirkan hal ini, semakin dia merasa ini adalah ujian atas kemampuannya. Nyonya Han mengatakan bahwa pernikahan tersebut harus menunggu sampai dia dipromosikan menjadi wakil direktur karena berbagai alasan. Tapi itu lebih merupakan ujian baginya. Tidak, saya harus dipromosikan menjadi wakil direktur sebelum semuanya berubah. Dong Suebing tidak hanya melakukan ini untuk ujian keluarga Xie. Dia juga takut Xie Huilan dan Ku Yun Suan akan meninggalkannya demi orang lain. Dong Suebing belum pernah merasa begitu termotivasi dalam hidupnya. Semuanya untuk pernikahannya. Hari pertama tahun baru Imlek, hari kedua tahun baru Imlek, hari ketiga tahun baru Imlek. Setelah beberapa hari perayaan, layanan pemerintah kembali bekerja. Hari ini adalah hari pertama Dong Suebing bekerja. Dong Suebing bangun pagi-pagi sekali dan berdiri di depan cermin untuk memeriksa pakaiannya. Dia menyesuaikan kerahnya beberapa kali dan memutuskan untuk tidak memakai dasi. Dia akan terlihat terlalu serius jika memakai dasi. Saat keluar dari kamar mandi, dia melihat 2 kecoa di sudut. Ia segera menginjak kecoa tersebut, mengambil bangkai kecoa tersebut dengan tisu toilet, dan membuangnya. Dong Suebing sangat khusus menangani kecoa dan pergi keluar untuk menelepon ruang jaga komite partai kabupaten. Dia ingin mereka mengatur personel pengendalian hama untuk membasmi hama tersebut. Jika kecoa ini tidak dibunuh, mereka mungkin akan merayapi tubuhnya pada malam hari. Setelah menutup telepon Dong Suebing berdering. Dong Suebing melihat ke layar penelepon dan menjawab, "Suster Xie." Xie Huilan tertawa. "Ya, saya baru saja selesai mencuci. Bagaimana denganmu? Apakah kamu siap untuk peran barumu?" "Ya, saya siap untuk tampil sekuat tenaga." Dong Suebing menjawab dengan penuh semangat. "Haha, ada baiknya untuk termotivasi. Tapi aku masih perlu mengingatkanmu. Anda dapat memilih apakah Anda ingin mendengarkan. Terserah kamu." Xie Huilan berbagi pengalamannya. "Saya tahu Anda belum melakukan apapun yang berhubungan dengan promosi investasi, dan Anda tidak tahu apapun tentang pekerjaan di sana. Namun Anda adalah kepala departemen itu, dan Anda tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Anda tidak perlu keluar untuk mencari investor. Seharusnya sebaliknya. Tugas Anda adalah menyelesaikan urusan dalam negeri, mengendalikan orang-orang Anda, menentukan arah, dan membiarkan staf Anda melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Dengan cara ini,
Anda bisa menarik investasi. Jika staf Anda bahkan tidak mengikuti perintah Anda, bagaimana Anda bisa mendapatkan investasi? Dong Suebing mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya akan mencatat ini. Haha, sebaiknya kamu mengingat ini. Kamu selalu mengabaikan nasihatku. Tidak, aku serius, jawab Dong Suebing. Saya tahu saya belum berpengalaman dalam pelayanan pemerintahan, dan ini pertama kalinya saya menjadi kepala departemen. Dengan saran Anda, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saudari Xie, tolong bimbing saya jika Anda melihat saya melakukan sesuatu yang salah. Xie Huilan tertawa. Jangan terlalu rendah hati. Cara kekerasanmu dalam melakukan sesuatu juga tidak seburuk itu. Anda telah bergabung dengan dinas pemerintah selama 1,5 tahun dan dapat mencapai hasil yang baik. Tidak ada yang bisa mengatakan Anda tidak mampu. Berapa banyak orang yang matang secara politik pada usia Anda? Bahkan ayahku tidak mencapai levelmu di usiamu. Hah, bagaimana kamu bisa membandingkan aku dengan ayahmu? Cari saja aku jika kamu menghadapi masalah. Saya mungkin tidak bisa mengajari Anda, tapi kita bisa mendiskusikannya. Tentu, ada yang ingin kubicarakan denganmu sekarang. Apa itu? Apartemen saya penuh dengan kecoak. Saya telah meminta perusahaan pengendalian hama untuk menyemprotkan insektisida, dan baunya akan tetap ada di malam hari. Saya rasa saya tidak bisa tidur di rumah malam ini. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Bolehkah aku menginap di rumahmu malam ini? Haha, oke, sungguh, tentu saja. Haha, jika kamu dipromosikan menjadi wakil direktur sekarang, bukan hanya aku yang akan membiarkanmu tinggal di tempatku. Aku bahkan akan tidur denganmu. Dong Suebing merasakan jantungnya berdebar kencang. Jangan khawatir, saya akan melakukan pekerjaan dengan baik di Badan Promosi Investasi. Xie Huilan tersenyum dan menjawab, bekerja keras, aku menunggumu di tempat tidurku. Dong Suebing takut jika dia mendengarkan kata-kata menggoda Xie Huilan lebih lama lagi, dia tidak akan berminat untuk pergi bekerja. Dia dengan cepat mengucapkan selamat tinggal dan menutup telepon. Setelah mengonfirmasi pernikahan mereka, hubungan mereka meningkat pesat. Selama beberapa hari terakhir, mereka mengobrol di telepon sekali atau 2 kali sehari. Tentu saja Dong Suebing tidak melupakan Ku Yun Xuan. Dia juga menelepon dan berbicara dengannya setiap hari. Dong Suebing berusaha sekuat tenaga untuk menikah dengan Xie Huilan dan Ku Yun Xuan. Dia harus bekerja dengan baik di Badan Promosi Investasi dan dipromosikan. Wakil Direktur. Pagi, 9 pagi. Matahari sudah terbit, dan di mana-mana di jalanan terdapat bungkus petasan. Perayaan Tahun Baru Imlek belum berakhir, dan beberapa anak masih melepaskan petasan di pinggir jalan. Spanduk merah dan lentera digantung di mana-mana di sepanjang jalan. Badan Promosi Investasi. Badan Promosi Investasi terletak di dekat alun-alun rakyat kabupaten. Jalan komersial hanya berjarak beberapa jalan. Di masa lalu, ketika Dong Suebing lewat, dia akan menggelengkan kepalanya. Gedung Badan Promosi Penanaman Modal terlalu kumuh. Di balik gerbang tersebut, kompleks hanya bisa memarkir 7 hingga 8 mobil. Tempat ini terlalu kecil. Bangunan 4 lantai ini dibangun pada awal tahun 1980-an. Kesan pertama Dong Suebing terhadap tempat ini adalah kemiskinan. Ini adalah departemen Dong Suebing. Itu terlalu menyedihkan. Dong Suebing berbelok ke gedung di jalan yang tidak rata. Wang tua di ruang jaga melihat Mercedes-Benz milik Dong Suebing dan segera berdiri. Dia tahu pemilik mobil ini adalah ketua yang baru dilantik. Di dalam kompleks, Dong Suebing memarkir mobilnya di bawah pohon dan turun. Dia melihat sekeliling dan tidak berjalan menuju gedung kantor. Dia berjalan di sekitar teras depan untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Sudah hampir waktunya berangkat kerja, dan banyak sepeda yang diparkir di gubuk sepeda. Sebuah Santana tua dan beberapa mobil lainnya diparkir di depan gedung. Sebagian besar anggota staf dan pemimpin telah tiba. Beberapa menit kemudian, Dong Suebing memasuki gedung kantor. Bagian dalam gedung juga kumuh. Di ruang tunggu, 2 anggota staf, seorang pria dan seorang wanita sedang mengobrol dengan gembira. Dong Suebing tidak mau menegur mereka karena ini masih Tahun Baru Imlek, dan para staf perlu waktu untuk menyesuaikan pola pikir mereka. Tiba-tiba, wanita itu melihat Dong Suebing masuk. Dia hendak menanyakan tujuan kedatangannya, tapi dia mengenalinya. Ketua Dong, anggota staf,
selain wanita itu, tercengang. Mereka telah melihat foto Dong Suebing di papan pengumuman dan segera menyambutnya. Setelah itu, mereka berpura-pura sedang mengatur dokumen dan bekerja keras. Dong Suebing mengangguk kepada mereka dan menaiki tangga. Hanya ada satu gedung kantor di Badan Promosi Penanaman Modal. Lantai pertama adalah area penerimaan dan area konsultasi. Lantai 2 adalah kantor bagian bisnis 1 dan bagian bisnis 2. Tugas mereka adalah menarik investor untuk berinvestasi di daerah tersebut. Kantor internal yang melakukan pekerjaan back office dan urusan internal, termasuk Departemen Keuangan, terletak di lantai 3. Materi promosi, pendataan, pengarsipan, deal juga ada di lantai 3. Lantai paling atas adalah Dong Suebing, kepala badan, kantor, dan 2 ruang pertemuan. Badan Promosi Penanaman Modal di sini tidak bisa dibandingkan dengan lembaga pemerintah lainnya. Pemerintahan di negara lain lebih komprehensif. Mereka memiliki bagian umum, bagian inspeksi, bagian keuangan yang terpisah dari Badan Promosi Penanaman Modal. Di Kabupaten Yantai, berbagai departemen harus mengurus sendiri tugas-tugas ini. Badan Promosi Investasi dari negara lain memiliki lusinan kantor di seluruh Tiongkok. Namun, Badan Promosi Investasi Kabupaten Yantai memiliki kurang dari 10 kantor. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Promosi Penanaman Modal tidak mempunyai kinerja yang baik di masa lalu, dan pemerintah daerah telah kehilangan kepercayaan terhadap mereka. Dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain, yang telah menarik ratusan juta dan miliaran investasi setiap tahunnya, kinerja Kabupaten Yantai terlalu buruk. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan investasi 200 juta. Lantai pertama, lantai kedua, lantai 3 Dong Suebing berjalan keliling setiap lantai untuk mengamati lingkungan kerja dan sikap staf. Dia berjalan dengan lembut dan tidak menarik perhatian apapun. Pada akhirnya, Dong Suebing tidak puas dengan sikap stafnya. Dong Suebing mengira itu hanya insiden yang terjadi sekali saja di ruang tunggu. Namun dia menyadari seluruh badan promosi investasi, termasuk tim bagian bisnis 1 dan bagian 2 bisnis, semuanya malas. Semua orang sepertinya tidak ada pekerjaan, dan ada pula yang mengobrol, membaca koran. Dong Suebing mengerutkan kening. Dong Suebing mengerutkan kening bukan karena stafnya tidak bekerja. Dia kesal karena sikap mereka. Semua staf Badan Promosi Investasi harus tahu bahwa hari ini adalah hari pertama Dong Suebing, dan mereka harus menunjukkan kinerja terbaik mereka. Sebaliknya, mereka malah ngobrol dan bermalas-malasan. Mereka tidak bekerja dengan serius dan tidak menghormati pemimpin. Mereka tidak menghormati saya. Jika staf tidak menghormati saya, bagaimana saya bisa bekerja dengan baik? Jika saya tidak dapat bekerja dengan baik, bagaimana saya dapat meningkatkan hasil Badan Promosi Investasi? Jika saya tidak mendapatkan hasil apapun, bagaimana saya bisa dipromosikan menjadi wakil direktur? Jika saya tidak bisa dipromosikan menjadi wakil direktur, bagaimana saya bisa menikah dengan Xie Huilan dan Ku Yun Xuan? Brengsek, kalian semua mencoba menghancurkan pernikahanku. Dong Suebing sangat marah. Dia telah memikirkan tentang pernikahannya, dan pikiran pertamanya setelah melihat sikap stafnya adalah dia tidak akan pernah menikah seumur hidupnya. Badan Promosi Investasi Daerah. Lantai 4, Kantor Pusat Badan Promosi Penanaman Modal. Pintu terbuka, dan Dong Suebing masuk dari luar kantor. Dia langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Kantornya dilengkapi dengan sofa dan kursi kulit. Mejanya terbuat dari kayu solid, dan kantornya memiliki rak buku antik. Pasti Meng Xianglin atau kepala sebelum dia yang merenovasi kantor ini. Dong Suebing melihat sekeliling dan melihat pintu lain di dalam kantor. Ini adalah ruang istirahat dan memiliki tempat tidur di dalamnya. Dong Suebing puas dengan kantornya, dan lagi pula, siapa yang ingin bekerja di lingkungan yang kumuh? Tiba-tiba, ada beberapa gerakan di dalam ruang istirahat. Dong Suebing terkejut melihat seseorang di dalam, dan itu adalah seorang wanita. Dong Suebing hanya bisa melihat bagian belakang, dan pantat pria tidak sebesar ini. Dong Suebing berjalan mendekat dan melihatnya sebagai wanita parubaya berusia 40-an. Dia seharusnya mengecat rambutnya karena warnanya sangat hitam. Dari profilnya, dia tidak jelek, dan dia memakai riasan tipis. Ada beberapa bintik di wajahnya, dan pantatnya besar. Wanita ini tidak memperhatikan Dong Suebing dan sedang membersihkan meja dengan lap. Anda, Dong Suebing bertanya. Luo Haiting terkejut dan terkejut.
Ketua Dong, kamu di sini. Saya Direktur Kantor, Luo Haiting. Sudah beberapa hari berlalu, dan sudah berdebu. Jadi, saya memutuskan untuk membantu Anda membersihkan kantor Anda. Maaf, aku tidak mendengarmu masuk. Sebenarnya Luo Haiting pernah